Saya selalu bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidup saya. Saat sedang di atas semua terasa mudah. Semua highlight dan hingar-bingar itu alhamdulillah tidak membuatku lemah. Tidak membuatku terlarut dan merasa jatuh saat tiba-tiba kenikmatan itu perlahan memudar. Atau bahkan sudah menjelang hilang. Menyadari umur saya yang masih muda dan haus akan rasa ingin tahu. Jiwa petualang dalam diri ini mulai membuncah seperti apa dunia di luar sana. Saya ingin mengisi ruang-ruang kosong di dalam sanubari ini. Saya ingin keluar dari zona aman. Bagaimana kalau saya menelusuri tempat-tempat yang jarang terjamah? Melalui sebuah perjalanan yang mungkin akan memberikan kebaikan dalam diri saya. Menjadi Dimas yang lebih baik, menjadi Dimas yang baru. Kenapa Natuna? Karena Natuna salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau indah yang jarang disentuh oleh banyak travelers. Natuna terletak paling utara di Selat Karimata di Laut Cina Selatan, yang sampai saat ini masih jadi rebutan beberapa negara. Berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, serta Malaysia. Ada pepatah jangan mati sebelum ke Banda Neira. Saya akan tambahkan, jangan meninggal sebelum ke Banda Neira. Natuna adalah cita-cita. Teman-teman, jadi hari ini tepatnya hari apa ini, Bang? Kamis. Hari Kamis kita bakalan berangkat menuju Natuna dan udah siap-siap. Kita bawa satu tas aja isinya penuh, pakaian segala macam dan lain-lain lah ya. Alat ibadah dan kita berangkat. Tadinya rencana kita mau naik kereta, karena kondisi tidak memungkinkan naik kereta sekitar 3 jam. Udah pasti kita telat, jadi kita naik gokar. Nah, kita berangkat langsung. Guys, Bang, berangkat. Sebenarnya kita ada rencana ke Tanjung Priok naik kereta dari stasiun Tangerang, nyambung-nyambung gitulah, biar berasa adventure-nya. Tapi karena satu dan lain hal, kita putusin naik gokar. Waktunya sudah agak keburu. Saya sampai ketiduran karena semalam kurang tidur. Saking semangatnya hari ini mau ke Natuna. Teman-teman, akhirnya kita sampai di pelabuhan dan kemarin kita udah pesan tiketnya secara online dan hari ini kita sekalian berangkat tuker tiket fisiknya. Untuk prosesnya kita cek aja langsung. Jadi, kemarin saya beli tiket di aplikasi Pelni. Harga tiket ekonominya 532.000. Satu tiket, tujuan Jakarta, Natuna. Sampai di pelabuhan Tanjung Priok, kalian bisa langsung cetak tiket fisiknya. Tinggal scan barcode yang dari aplikasi Pelni ke mesin cetak tiket otomatis. Posisi alatnya tuh, pas kalian sampai pelabuhan, langsung ke arah kanan deket pintu keluar penumpang. Oke, teman-teman. Tiket udah dapet dua-duanya. Dan caranya gampang, tinggal langsung scan aja dan langsung keluar tiketnya. Sekarang kita tunggu kapalnya datang. Ini jam berapa? Untuk harga tiketnya sendiri di harga 532.000 ya. Oh, dan untuk berangkatnya sendiri jam 18, jam 6 sore. Berarti kita masih punya waktu sekitar sekarang jam 3.55. Kita masih punya waktu sekitar 2 jam. Berarti kita bebas mau makan siang dulu atau ngapain kayak. Ngapain dulu ya enaknya? Makan siang kali ya.
Oke teman-teman, kita mau belanja dulu untuk persiapan nanti di kapal, butuh cemilan atau obat-obatan. Kayaknya curiga di kapal tuh lebih mahal harganya atau apalah, jadi kita perlu stok makanan yang lebih banyak. Kita belanja dulu, pilih apa ya? Bang Midun mau apa? Ciki-cikian kan ya? Mix saya mix. Ini tips buat kalian yang mau naik kapal perjalanan jauh dari Tanjung Priok. Beli dulu jajanan, minuman, stok yang banyak. Apalagi kalau perjalanan berhari-hari. Karena di kapal itu harganya jauh lebih mahal. Jangan lupa beli air putih yang banyak. Oke teman-teman, jadi ini juga udah selesai belanja, udah beli banyak. Terus sekarang kita kayaknya langsung masuk aja ke area penumpang ya. Ini juga pertama kalinya sih. Ini bingung naik kapal, bener jujur baru pertama kali banget. Jadi ya kita nanti sekalian tanya-tanya sama ya. Oh iya, kalian jangan sampai lupa untuk ngecap tiket yang udah di print supaya bisa masuk dalam ruang tunggu. Kita tadi udah antri panjang karena belum dicap, akhirnya balik lagi. Capek kan jadinya bolak-balik. Untuk mempermudah, saran aja KTP sama tiket kalian pegang terus. Karena dari depan sampai ke kapal, kita tuh diperiksa tiket sampai 4 kali. Aduh. Kalau nggak dipegang terus, nanti repot. Misal barang bawaan banyak. Oke teman-teman, jadi ini kita udah mau naik ke kapal. Mungkin menunggu jam terbang, jam layar, sorry, pesawat ya, jam terbang. Dan untuk prosedurnya tadi kita cek tiket dulu yang pertama, terus yang kedua di stempel kayak gini, verified. Terus habis itu ngantri lagi, verified lagi di sebelah depannya. Dan ada lagi barusan boarding untuk melepas ini, boarding pokoknya ya, untuk masuk ke area ini, ke area kapalnya. Yuk kita naik ke kapal. Ini ngantri terus, tapi ini perjuangan banget ya teman-teman. Kenapa? Ngantri dan ngantri. Ini dia KM Bukit Raya, kapal yang akan menemani kita selama 3 hari ke depan. Pasti banyak cerita yang bakal memenuhi perjalanan saya. Ini pertama kalinya saya naik kapal, langsung kapal sebesar ini. Wow, dan perjalanan panjang lagi. Wah, bakal seru banget pasti. Teman-teman, kita tuh tadi kemarin tuh beli tiket ekonomi ya, dan kebetulan ada fitur yang namanya add-on tambah kamar. Jadi tambah kamar itu kalian beli ke sini untuk di-upgrade gitu, jadi bisa dapat kamar. Ini dia kamar kita. Jadi di tambah fitur ini tuh sekitar 350 ya, 350.000, dan kita bisa dapat kamar yang untuk 4 orang. Ya kita sama orang lain, nanti kita bisa berbincang-bincang lah sama orang lain, gak apa-apa gitu. Ya gini, kamarnya segede gini. Terus ada kamar mandinya juga, lengkap. Tuh. Untuk kapal Pelni, fitur add-on bisa kalian beli di kantor cabang Pelni. Paling telat H-12 sebelum jam keberangkatan. Tapi harus sudah punya tiket yang ekonomi dulu ya, baru bisa beli add-on. Oke teman-teman, jadi kita bakal kasih lihat juga semuanya dari ruangan ekonomi atau ruangan kamar ini, dan semuanya kita bakal kasih tahu. Sekalian kita jalan-jalan yuk.
Di kapal ini ada minimarketnya juga. Bahkan ada bioskop sama rental PS. Besok bakal kita eksplor deh. Ini saya baru beberapa menit di kapal, sudah mulai merasakan kehangatan. Semoga perjalanan ini makin membuat saya semakin dewasa. Sore-sore gini, bercengkrama nikmat banget. Baik, teman-teman, kita mau bikin kopi. Dari tadinya di termos gak ada, terus katanya di sebelah sini ada air panasnya. Itu gue di poli mah, mandor PID Erlang itu gue di poli mah. Oh ini, air minum di sini. Keran wudhu, Keren tuh. coba aja wudhu pakai itu. Panas teman-teman. Ini langsung kali ya? Wih, panas sih. Bener, unik ya. Unik ya. Kayak bener-bener panas banget airnya tuh. Wah, tapi udah panas sih. Dapat ilmu baru, Dim. Iya, jadi nanti kita bikin, biar gak usah beli termos, bikin keran kayak gini ya. Kayak langsung dari sumbernya ini air panas ya. Selamat ngopi. Mantap teman-teman, sekarang kita sama bapak-bapak TNI. Mantap. Bener ya? Iya. Sama bapak siapa ini? Selamat. Wah, bapaknya berarti selamat terus, semoga ke masa depan juga selamat terus ya. Sama bapak Sahrul juga ya? Salam kenal bapak, sama bapak Dika juga. Oh apa? Dilka? Oh bapak Dilka, mantap banget. Kita ngopi bareng teman-teman. Bapak mau ngopi gak? Iya, iya. Kami minum boleh ya? Boleh dong, boleh silakan. Pokoknya Bapak mau bikin lagi? persaudaraan, Sedikit. jangan persaudaraan aja. Ya udah. Kan boleh. kita nggak kena penyakit Iya. aman. Tapi unik loh Pak di sini tadi. Saya nyari-nyari termos gak ada Pak. Ternyata pakai keran kayak mau wudhu. Untung nggak pakai wudhu tadi. Iya, untungnya gak dipakai buat wudhu. Kerannya banyak itu, keran yang hangat-hangat itu, yang panas. Jadi, tadi waktu saya lagi lihat-lihat ke bawah dari dek, bapak-bapak ini manggil. Akhirnya saya turun ke bawah, bawa kopi tentunya. Terus kita berbagi kopi serta ngobrol hangat sore itu. Baik teman-teman, karena ini udah waktunya maghrib, tadi juga udah azan, kita mau cari musola. Tadi ada suara azan, sudah pasti musolanya ada. Kita cari keluar. Di KM Bukit Raya ini terdapat masjid. Letaknya berada di buritan dek 6. Ini disebut masjid karena bisa dipakai sholat Jumat juga. Suara trompet. Wih, teman-teman ada suara trompet. Oke, bentar lagi berangkat. Sekarang udah jam 18.39. Benar ya, kita berangkat teman-teman. Jam segini. Berarti ini kita hari pertama berangkat jam segini. Coba kita tebak, nyampe jam berapa? Akhirnya, tepat pukul 7 malam, KM Bukit Raya berangkat meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok. Baru sebentar berangkat, sinyal seluler udah hilang. Untung saya bawa buku, jadi ada hiburan sebelum tidur. Sekian untuk hari pertama, kita istirahat dulu, besok lanjut kita eksplor kapal KM Bukit Raya. Marcus Aurelius pernah berkata, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan tentang betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai.
Teman-teman selamat pagi semuanya. Jadi ini hari kedua kita di kapal dan saya tadi ngecek-ngecek keluar ternyata masih di tengah laut banget. Kanan kiri gak lihat apa-apa dan rencananya kita pagi ini mau ambil sarapan. Jadi sarapannya tuh sehari dapat 3 kali sarapan dan buat teman-teman semua yang naik kapal diusahakan tiketnya tuh jangan sampai hilang. Karena kenapa? Kalau ini hilang kalian gak dapat sarapan, makan siang dan makan malam. Jadi kalian harus beli kalau misalkan tiketnya hilang. Dan lagi semisal ada pengecekan tiket bisa jadi bermasalah untuk kalian. Jangan sampai hilang. Kita sarapan dulu. Sudah bisa diambil apa? Sudah bisa diambil? Oh iya. Terima kasih. Sapi Ahmad. Ambil sampingnya di situ. Berapa? Oh, itunya. Dua lagi, Mang. Iya. Berapa ke sana muter, Pak? Ya. Ini antrian, suasana antrian ambil makan di atas kapal. Dua, Mang. Oke. Ya, oke. Makasih. Ini, Mang. Jadi kita antri dulu. Ini lagi, Mang. Oh, iya. Makasih. Ini perannya Sapi Ahmad. Siap, terima kasih, Pak. Tambah. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Oke. Mantap. Makasih Bapak. Salam buat AA Bos ya. Mantap. Pak Bos. Pengen kabar. Nanti sarapan. Pak, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi untuk sarapan kali ini kita ada nasi sama lauknya. Lauknya ayam sama sambal dan kerupuk. Kerupuk sama minuman seger dan air putih. Top banget. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu sambalnya ya. Selamat sarapan. Buat kalian semua, jangan pernah khawatir kelaparan. Tiket kapal Pelni ini sudah include makan sehari 3 kali. Sarapan dimulai jam 6.30, makan siang jam 12, makan sore jam 17.00, dan tentunya makanannya juga enak, aman banget buat lidah. Dulu tuh ini ruangannya ruangan kelas, kan? Ada kelas 1, kelas 2, dan lain-lain. Tapi setelah kebijakan pemerintah, kelasnya tuh ditiadakan gitu karena alasan satu dan lain hal. Jadi kelasnya dihilangkan dan ini jadi ruangan untuk rapat, terus ada yang bawa tim banyak orangnya ke sini-sini gitu. Jadi ruangan ini dipakai untuk itu. Lebih ke untuk rapat sih apa? Ya bisa. Sama umat Kristiani kadang karena kan fasilitas di kapal ini hanya ada musola di dek belakang. Nah, kebetulan ada rombongan atau kami tawarkan atau ada pendeta yang mau minta pinjam tempat ini digunakan untuk ibadah umat Kristiani, bisa digunakan. Oh ya teman-teman, jadi ini barusan dikasih lihat sama Pak Kris. Ini namanya apa? Jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan. Kalau di dalam istilah kami orang Pelni, employ. Oh, employ. Ya. Jadi ini jadwal perjalanan kapal Pelni ya, dari mulai Tanjung Priuk sampai ke Tanjung Priuk lagi, dan itu makan waktu kurang lebih sekitar 14 hari, 2 minggu ya Pak? Ya. Nah 2 minggu dari mulai berangkat kita Tanjung Priuk, terus ke ini apa? Belinyu. Tanggal 25 kemarin dari Tanjung Priuk tuh berangkat. Jam 16. Terus ke Belinyu, nanti di Kijang, terus Letung, Tarempa, dan sampai di Natuna hari Senin. Jam 1 siang ya ini. Bukan, 1 malam ya? Oh iya bener. Nyampe di Natuna jam 1 malam dan kemudian berangkat lagi ke Midari, Sasan, dan tujuan akhirnya di pelabuhan Surabaya. Itu untuk setengah perjalanan sampai Surabaya. Lalu dari situ diteruskan lagi Surabaya menuju Tanjung Priuk lagi. Itu baru 1 perjalanan. Makan waktu seberapa? 2 minggu. Udah berarti ya dari Jakarta tuh untuk ke Natuna cuma ada 2 perjalanan dalam 1 bulan. Berarti 1 perjalanan 2 minggu itu makan waktu banget ya. Tapi ya perjalanan di kapal emang selama itu sih. Tapi teman-teman yang keren tuh yang kerja di sini, Pak Kris di sini sudah
34 tahun di kapal Pelni. Wah, mantep banget. Selamat Pak Kris, Terima kasih. Terima kasih. Mantap banget loh Pak Kris, kuat loh gitu. Saya aja baru setengah hari di sini udah puyeng laut ya. Iya udah bingung mau ngapain, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Aduh. Tapi kita, ya ini challenge buat saya pribadi sih, yang hampir sehari semalam main HP terus dan ini dikasih di kapal gak ada sinyal. Tapi yang penting kalian kuat-kuat sih. Tapi emang di tengah laut tuh gak ada sinyal teman-teman. Sekarang kita lihat-lihat ruang kelas ekonomi. Ruang ekonomi terdapat di dek 4 dan dek 3. Nah teman-teman, ini ruangan kelas ekonomi. Sebenarnya di tiket kita untuk kelasnya kelas ekonomi dan di dek nomor 3 ini. Tapi karena kemarin kita update, add-on ya namanya, kita update di lokasinya, jadi kita bisa dapat kamar. Ya begitulah, kita lihat dulu ke dalam. Oh ya, jadi teman-teman di kelas ekonomi ini tidurnya barengan. Di kelas ekonomi ini kita tidurnya bareng, rame-rame. Dan setiap penumpang punya colokan listrik masing-masing. Tentunya juga ada warung di dek 3 ini. Saya coba tidur-tiduran di sini, ternyata kasurnya enak dan AC-nya juga lumayan dingin. Kalau malam kayaknya dingin banget sih. Nah teman-teman, untuk di kelas ekonomi ini kita sebisa mungkin harus pinter-pinter nyimpen barang bawaan yang kita bawa. Karena kenapa? Namanya barengan sama orang lain dan orang gak dikenal gitu kan, ya takutnya musibah gak ada yang tahu gitu kan. Jadi kita harus simpen barang kita seaman mungkin. Tapi kalau kalian bawa barang berharga, mending dititipin di ruang informasi dek 5. Nanti bisa diambil 30 menit sebelum kalian turun dari kapal. Jujur, siang-siang tengah laut di atas kapal itu panas banget. Karena belum ada sinyal, saya nongkrong di buritan kapal sambil baca buku, ngobrol sama penumpang lain. Ya, untuk ngebunuh kebosanan. Ya, seharian tanpa gadget memberikan saya waktu untuk berpikir, berkontemplasi diri, merenungkan lagi apa yang sudah baik dan yang harus diperbaiki. Dan tanpa saya sadari, senja sudah melewati batas di ujung mentari. Malam ini tidak banyak yang saya lakukan setelah makan selain bercengkrama, berkenalan dengan orang-orang baru, yang ajaibnya kita mudah sekali untuk akrab. Bahkan kami bermain catur sambil menceritakan kisah hidup kami masing-masing. Momen seperti ini yang nanti bakal susah dilupain pas turun dari kapal. Di tengah deburan ombak, perjalanan mengenal kembali manusia, mengenal kembali diri sendiri. Tepat pukul 22:34, KM Bukit Raya bersandar di Pelabuhan Belinyu, Pulau Bangka. Kapal ini tidak berhenti lama, hanya menurunkan penumpang, lalu berangkat lagi menuju Seikijang. Penumpang yang naik dari Pelabuhan Belinyu cukup ramai. Karena ya KM Bukit Raya salah satu andalan transportasi masyarakat Kepulauan Riau. Kisah ini masih panjang, perjalanan baru dimulai. Banyak cerita yang akan saya bagikan untuk kalian.
Selanjutnya, kita akan bersinggah di Bintang, Letung, dan Tarempa. Sampai jumpa di next episode.